Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik saya di sini akan menjelaskan mata kuliah pengantar akuntansi 1. Dengan materi yang saya bawakan tentang jurnal umum. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anugrah Rega Setiawan dengan nomor NPM 234 0251 6276, program studi manajemen. Nah, sekarang masuk ke dalam materi nih. Yang pertama ada pengertian. Jurnal umum itu apa sih? Jurnal umum itu adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua bukti transaksi keuangan yang muncul dari transaksi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, jurnal umum ini biasanya digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan juga nominalnya nih. Nah, pada kolom debit atau kredit. Nah, selanjutnya ada tujuan dari jurnal umum nih. Tujuan dari jurnal umum itu apa sih? Nggak tahu kan? Saya kasih tahu nih. Tujuan dari jurnal umum ini yaitu dengan adanya jurnal umum ini, maka dapat mengidentifikasi dan memudahkan kita dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sebuah transaksi keuangan. Nah, selain itu jurnal umum juga bertujuan untuk mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksinya. Selanjutnya ada prinsip dalam membuat jurnal umum. Yang pertama, proses identifikasi terhadap bukti transaksi keuangan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklarifikasinya nih, dia utang atau harta. Yang ketiga, itu menentukan apakah terjadi pengurangan dan penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, itu memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang terakhir, itu membuat catatan transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi yang ada. Nah, selanjutnya ada fungsi jurnal umum nih. Fungsi jurnal umum ini ada 5. Yang pertama ada fungsi historis. Memiliki fungsi historis di sini karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Maksud dari sini adalah semua transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan itu dimasukkan ke dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dimasukkan ke dalam jurnal umum. Selanjutnya ada fungsi analisis. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besaran transaksi. Yang keempat adalah fungsi instruksi. Jurnal umum punya fungsi instruksi karena proses memasukkan data ke dalam buku besar. Yang terakhir ada proses informatif. Di dalam jurnal umum terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya itu manfaat jurnal umum. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadi pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua itu untuk mengetahui berapa jumlah yang akan dicatat satu atau lebih terhadap suatu perkiraan. Yang ketiga itu mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit itu harus imbang. Yang keempat untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada suatu buku besar yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang terakhir untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai nomor Selanjutnya itu cara membuat jurnal akuntansi. Yang pertama itu ada pahami persamaan akuntansi. Jadi sebelum Anda membuat jurnal, Anda harus memahami persamaan akuntansi terlebih dahulu. Karena pemahaman ini penting agar tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal, akun mana yang harus digunakan hingga posisi debit kredit yang benar. Dengan pemahaman, maka akan bisa menjurnal dengan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Nah, contohnya kayak misalnya ngumpulin invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Kemudian lanjutkan dengan identifikasi transaksi. Ingat, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Dalam satu transaksi minimal ada 2 akun yang pasti terpengaruh. Yang terakhir ada pencatatan jurnal umum. Selanjutnya bisa melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Sistem pencatatan ini akan menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada 2 posisi keuangan, yaitu debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Itu saja dari saya. Semoga yang saya berikan atau ilmu yang saya berikan sebuah manfaat dan dapat kalian mengerti. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya. Semoga kalian dapat memahami apa yang ilmu saya bagi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.